Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita masih mengingat tentang kenikmatan yang ada di surga. Sehingga tatkala kita membaca hadis-hadis yang memberitakan tentang nikmatnya di surga, kita tambah bisa memahami apa yang dikatakan para ulama. Ad-dunya darut ta'ab wal imtihan. Dunia itu adalah kampungnya capek dan ujian. Jadi kalau di dunia ya tidak ada kenikmatan abadi. Di samping tidak ada derita abadi. Tapi secara umum di dunia capek dan juga ujian. Kita mau nikmat, capek dulu. Seperti pepatah mengatakan, wa man ladzatu illa ba'da ta'ab, dan tidak ada kelezatan kecuali setelah susah payah. Tetapi setelah nikmat kembali kepada kesusahan pula, kecapean. Ya, sebelum makan kita berusaha masak, capek. Setelah itu kita makan, enak. Terlalu banyak makan, akhirnya kita merasa capek juga. Ini dunia, ya, dunia begitu. Sedangkan surga, sebagaimana di dalam hadis yang ke-1902, hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna maq'adi ahadikum minal jannah ayaqula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna fayaqulu lahu hal tamnaita fayaqulu na'am fayaqulu lahu fa inna laka ma tamnaita wa mithlahu ma'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kedudukan yang paling rendah, inna adna maq'adi ahadikum, sesungguhnya kedudukan yang paling rendah salah seorang di antara kalian minal jannah, di jannah. Jannah artinya apa? Taman yang ada di akhirat. Ya, surga bahasa Sangsekerta, cuman sudah menjadi akrab. Tapi zahirnya antara surga dengan jannah yang dimaksudkan di dalam hadis berbeda. Antara hurun 'ain yang sering diartikan dengan bidadari, dengan bidadari yang sebagai kata untuk menerjemahkan hurun 'ain itu pun berbeda, karena hurun 'ain ini bukan dari anak Adam, ya, wanita soleha yang memiliki kecantikan yang luar biasa yang disebut dengan hurun 'ain, yaitu wanita yang matanya, ya, indah. Begitu, cuman di bahasa kita mudahnya seperti itu, ya. Tapi kita harus tahu, ya, ini hanya pendekatan pemahaman aja, bukan begitu, cuman pendekatan apa? Pemahaman gitu. Tapi nggak sama. Sami apa mboten sami Pak Pono?
Beda lah, ini jalurnya hadis, jalur Al-Qur'an, ini jalurnya dari sumbernya aja beda, dari muaranya aja beda. Nggih. Niku. Benten apa sami Mas Gatvan? Benten apa sami? Duko. Benten apa sami Gatvan? Sami benten cuman itu pendekatan aja. Sesungguhnya orang yang paling rendah kedudukannya di surga ayaqulalahu, maka akan dikatakan kepadanya, maka Allah akan mengatakan kepadanya, berangan-anganlah. Berarti yang paling rendah pun sangat indah. Maka dia berangan-angan. Udah silakan kamu berangan-angan. Maka Allah berfirman kepadanya, ya, apakah kamu sudah berangan-angan? Dia menjawab ya. Kemudian Allah SWT mengatakan, ya, fa inna laka ma tamnaita wa mithlahu ma'ah, sesungguhnya kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angankan dan yang semisalnya. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan surga yang paling bawah, sesuai dengan yang kita angankan. Misalnya kita angankan mobilnya berapa? Mobilnya, misalnya Lamborghini-nya berapa? 1.000 misalnya. Rubiconnya berapa? 1 juta misalnya. Yang suka ikan cupangnya sebesar gunung misalnya. Ya. Misalnya apa? Misalnya, ya kan? Pengen mangga sebesar apa? Mangganya besar. Sebesar apa Pak Pono? Bayangkan mangga ini, semangga. Sebesar apa, Man? Sebesar apa, Man? Bumi. Ya, membayangkan mangga sebesar bumi. Nah, entah benar atau enggak, itu durian terbesar di dunia itu besarnya gede banget ya. Berapa kintal ya satu durian? Benar apa mboten niku, Pak Budi? Ada durian besar banget loh, semimbar ini. Wah, masya Allah. Entah benar atau enggak saya nggak tahu itu. Tapi bisa jadi benar. Ya, memang begitu ya pertanian ya. Jadi kamu itu mendapatkan apa yang kamu angankan dan yang semisalnya. Masya Allah. Ini surga yang terendah. Makanya jangan sampai kita membayangkan nyicipi neraka. Karena kalau nyicipi neraka, seluruh asa langsung hilang. Jadi orang nyicipi neraka celup gitu, langsung merasa tidak mungkin masuk surga. Langsung begitu. Padahal nantinya dia mau dikeluarkan. Tatkala dia beriman, masih memiliki tauhid, nanti akan dikeluarkan oleh Allah SWT. Tapi begitu celup, langsung putus asa. Ya. Nah, ini. Berikutnya hadis yang ke-1903. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu li ahli jannah", sesungguhnya Allah mengatakan kepada penduduk surga. Ya, enaknya ya penduduk surga, penduduk jannah gitu aja. Sesungguhnya Allah SWT mengatakan kepada penduduk jannah, ya ahlal jannah, wahai penduduk jannah. Fayaqulun, maka mereka menjawab, labbaik rabbana wa sa'daik. Labbaik rabbana wa sa'daik. Nek bahasanya itu ya sendiko dawuh. Ya, tapi sekarang aja anak muda tidak paham arti sendiko dawuh ya. Siap istilahnya ya. Nah, bahasa sekarang siap. Sendiko dawuh. Labbaik, aku terima panggilanmu ya Allah, wa sa'daik, dan ya, aku segera menyambut panggilanmu. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan itu ada di tanganmu. Fayaqul, kemudian Allah SWT mengatakan lagi kepada penduduk surga, hal raditum, apakah kamu telah ridha? Udah puas belum kamu nih? Ya. Allah SWT menanyakan kepada penduduk surga, kamu udah puas belum?
Udah senang belum? Masya Allah. Penduduk surga yang paling rendah tadi digambarkan Lamborghini-nya misalnya 1000. Udah puas belum? Pun puas sama dereng Pak Budi? Ya sangat-sangat puas. Apalagi mangganya sebesar bumi ini. Ya, Aksukirman. Ya sebesar bumi ini Aksukirman. Tentunya puas sekali ya kan? Rubicronnya 1 juta tadi. Waduh, Masya Allah. Ini yang paling rendah. Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, wa ma la narda ya rabbana, mana mungkin kami tidak ridha wahai Rabb kami. Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, sesungguhnya engkau telah memberi kami, ya, sesungguhnya engkau telah memberi kami belum pernah sebelumnya satu orang pun dari makhlukmu. Belum pernah, bayangkan, Masya Allah. Jadi belum pernah ada yang ngasih. Jadi misalnya di dunia ini, kalau kita baca sejarah, misalnya ya, yang sering dikenal dengan Alexander the Great, katanya memiliki kekuasaan 2/3 dunia, ya. Nah ini nggak ada apa-apanya. Gimana nggak ridho ya Allah begitu? Bagaimana tidak ridho ya Allah? Berarti keridhaan yang luar biasa, puas sekali, Masya Allah. Wa malana la narda ya Rabbana, maka masa kami nggak ridho ya Allah? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, dan sungguh engkau memberi kepada kami apa yang belum pernah diberi satu orang pun dari makhlukmu, dari hambamu. Apa yang Allah katakan lagi? Fayaqulu ala u'tikum afdala min dzalik. Kemudian Allah mengatakan, apakah kamu mau aku beri kalian yang lebih baik daripada itu? Fayaqulun, maka penduduk surga mengatakan, ayu syai'in afdalu min dzalik. Bahasa kitanya, apa ana sing leuwih apik kang kuwe. Ya, misalnya lihat bidadari Pak Budi, ayunya begitu luar biasa sampai tulang sungsungnya kelihatan, saking putihnya, giginya ya tatkala kelihatan cahayanya melebihi sinar matahari, saking cemerlangnya. Ya, kemudian badannya ya nahid. Nahid itu artinya montok. Ya, dengan kecantikan yang luar biasa. Loh kok mau dikasih lagi? Apa ada gitu loh. Makanya tadi dicontohkan sama Aksukirman, minta mangga sebesar bumi lah, mangane sepira gitu loh. Apa ada yang lebih besar daripada bumi, bayangkan. Gak masuk akal itu. Ya, Masya Allah. Sukirman kepengen man? Sukirman kepengen gak? Kalau nggak kepengen ya kebangetan ya. Makanya dengan ini ya kita paham bahasanya memang di dunia ini tadi ada nikmatnya tapi banyak susahnya kalau dibandingkan dengan surga. Maka penduduk surga mengatakan, apa ada yang lebih baik daripada itu? Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, ukhilla alaikum ridwani, aku halalkan untuk kalian keridhaanku, wala askhatu alaikum ba'dahu abada, dan aku tidak akan pernah murka kepadamu untuk selamanya. Ternyata ini lebih nikmat dari kenikmatan apa saja. Masya Allah. Di dunia ada nikmat, tapi kalau hati kita merasa Allah murka kepada kita, kenikmatannya mengusik ketenangan tidur kita, mengusik istirahat kita. Astagfirullahaladzim, saya harus bangun nih, beristighfar padanya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, hadis yang ke-1904. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badri. Dari Jabir bin Abdullah, beliau bersabda,
Dahulu kami di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanadhara ila al-qamari lailatal badri, maka kami melihat ke bulan maka kami melihat bulan di saat bulan purnama. Aslinya bulan purnama itu indah sekali. Tapi karena manusia sudah menggantinya dengan lampu kelap-kelip, akhirnya keindahan itu terasa lenyap, diganti kadang keindahan dengan disertai kegundah gulanaan. Padahal yang paling enak keindahan disertai dengan kedamaian, nggih. Nah, Masya Allah. Itu yang lampu kelap-kelip dan sebagainya, ya. Kadang seneng, tapi setelah itu senengnya ternyata enggak damai. Nah, ini melihat bulan di saat purnama, ya. Wa qala Rasulullah mengatakan innakum satarawna rabbakum ayanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti kamu di surga akan melihat Allah dengan mata telanjang. Jadi Allah SWT tidak bisa dilihat di dunia, tetapi besok di akhirat bagi orang yang beriman bertakwa yang ada di surga, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis muttafaqun alaihi yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW nanti kalian akan melihat Allah dengan mata telanjang. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Apakah di sini disamakan Allah dengan bulan? Tidak. Yang disamakan di sini cara melihatnya. Cara melihatnya. Yaitu apa? La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan tatkala melihat Allah. Jadi manusia itu tatkala melihat bulan itu tidak berdesak-desakan. Ada faedah yang alhamdulillah kita dapatkan dalam kesempatan kali ini dan jarang dibahas. Ternyata alhamdulillah kita mendapatkan di malam ini faedah. Apa yang ambil faedah dalam masalah ini? Siapa yang bisa? Ya. Siapa yang bisa? Ayo. Ada faedah ini. Ya. Apa man? Kira-kira man? Apa man? Dalam hadis ini ternyata ada faedah yang sangat besar nih. Ya. Rasulullah SAW mengatakan la tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan tatkala melihat Allah. Sebagaimana tatkala manusia melihat bulan. Apa yang kita ambil ini faedah besar ini dan nasihat yang penting bagi manusia yang hidup di dunia. Apa kira-kira ini Mas Ani? Semua bisa melihat. Ya itu semuanya katakan udah biasa dibahas ya Pak Pono. Berarti dunia ini nggak bakalan penuh sebagaimana sangkaan orang yang khawatir rezekinya habis, bahan bakarnya habis. Buktinya dengan hadis ini, ya tatkala orang melihat bulan tidak berdesak-desakan, berarti masih tanah luas gitu loh. Sedangkan manusia berpikir tanah ini akan padat. Manusia berpikir rezeki akan habis, bahan bakar akan habis, sehingga butuh membunuh. Ada ditargetkan sekitar 10 miliar untuk dibunuh nih penghuni dunia ini, pengurangan penduduk. Berarti nggak paham ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan manusia di dunia ini dan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya, dan di dalam hadis ini digambarkan kalau memang di masa Rasulullah orang bisa melihat bulan dengan tidak berdesak-desakan, pada akhir zaman mereka juga tatkala melihat bulan tidak berdesak-desakan, berarti masih ada tempat yang kosong. Adapun mereka yang berdesak-desakan karena maunya mereka di tempat berdesak-desakan. Jadi kekhawatiran habisnya rezeki, kekhawatiran nggak ada tempat tinggal, itu bisikan dari syaitan, sehingga manusia menjadi apa? Rakus. Ya, menjadi apa? Rakus. Gimana Mas Ani?
Kebanyakan manusia rakus sama betul rakus Mas Ani. Rakus sama ya, rakus gitu, masya Allah. Nih masya Allah. Makanya bener ya, saya jadi teringat pepatah zaman dulu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi bangsa-bangsa yang masih suka perang gitu ya, ya pepatah ini ingatlah, lebih banyak berbenah lah ya, berbenah. Sebenarnya bangsa-bangsa yang ada di dunia ini lebih baik fokusnya ngaji, ya kan? Kalau para petinggi bangsa, para pembesar ekonom, para ahli teknologi ngaji, kira-kira energi mereka jadi hemat apa nggak hemat? Hemat. Gue ngapa bedil, gue ngapa apa lu ngaji bae lah. Ini jadi karena cara berpikirnya yang keliru. Masya Allah. Jadi memang agama ini sebenarnya untuk mendamaikan manusia yang ada di dunia. Makanya diingat, di dunia itu memang gak enak. Kalau mau enak nih di surga. Ini sisi faidah yang Masya Allah jarang kita dapatkan. Tapi alhamdulillah dari hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwasanya manusia itu akan bisa melihat bulan purnama dengan tidak berdesak-desakan. Berarti tempat tinggal manusia insya Allah masih tersedia. Begitu ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke 1905. An Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-jannata, apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah SWT mengatakan, turiduna syai'an uzidukum. Setelah masuk surga, betapa enaknya, betapa bahagianya, sampai lupa segala derita. Tadi tatkala masuk surga seakan-akan apa? Tatkala masuk neraka seakan-akan apa? Tidak akan bisa keluar dari neraka. Begitu masuk surga, Masya Allah, langsung lupa segala derita yang pernah dirasa, lupa semua. Dalam keadaan kenikmatan yang demikian itu, ternyata Allah SWT mengatakan, apakah kamu mau aku tambahkan lagi kepada kalian? Maka para penduduk jannah mengatakan, alam tubayyid wujuhana ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami ini glowing? Nah, di dunia ini orang kebanyakan pingin wajahnya apa? Glowing. Kenapa kepengen glowing? Sukirman. Kenapa glowing? Sukirman. Pak Budi, kenapa kau pengen glowing? Menurut anggapannya baik, ya kan? Pengen hitam ngapa enggak? Jarang yang pengen hitam. Kenapa kok nggak pengen hitam? Karena anggapannya jelek. Nah, ini orang-orang yang nggak punya ilmu, hati-hati nih. Sehingga beli skincare ya yang mengandung racun, ya, wajahnya menjadi hitam legam, ya, karena mengandung merkuri. Nah, makanya kalau pakai zaitun, Masya Allah, ya, jadi glowing, ya, pakai madu, ya, makannya pakai besono, Jadi kalau kamu makannya besono, wajahmu insya Allah, ya, jadi indah, segar. Ada informasi. Nah, apa? Bagaimana yang sudah vaksin booster, disuruh minum herbal. Herbalnya apa? Tribun Nabawi. Oh, Tribun Nabawi. Kalau tidak berbahaya sekali. Ada dirancangkan. Ini suruh minum Tribun Nabawi, ya, herbal, ya, habatus sauda, madu, ya. Dan memang anak amati orang-orang yang nggak minum herbal, maksudnya
Tibu Nabawi Habatus Sauda madu anak amati matinya Gasik. Nah, ini bukan berdasar penelitian orang lain loh, saya ngamatin. Matinya apa man? Gasik. Kenapa matinya Gasik man? Jadi tubuh kita itu ini sebenarnya butuh istilahnya di tune up, ya, butuh diservis, butuh disegarkan. Lah tune upnya itu ya dengan yang datangnya dari Allah, madu, ya, Habatus Sauda, zaitun, makanannya ya singkong, ya, pesono, apalagi sedut dan sebagainya. Murah-murah nggak apa-apa. Ya, lauknya apa? Sambal aja cukup, nggak apa-apa. Biar meregenerasi, gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Turiduna syai'an uzidukum fayaqulun, kemudian mengatakan alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami itu putih. Ya, ini yang hitam wajahnya di dunia ini ndak usah sedih, cuman sebentar. Yang wajahnya putih di dunia ini ndak usah neko-neko. Ya. Ya, nggak usah neko-neko, ya. Pakai air wudhu aja. Kalau pakai zaitun ndak apa-apa, insyaallah. Madu nggak apa-apa. Alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami bersih? Alam tudkhilnal jannata, dan bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan menyelamatkan kami dari neraka. Kemudian Allah SWT menyingkap hijab penutupnya, wa ba'udu syaitan ahabba ilai minan nadhar ila rabbihim, dan tidaklah mereka diberi sesuatu yang paling mereka cintai dibandingkan melihat kepada Allah. Ya memang kalau kita lihat di dunia ini apa sih yang menyebabkan orang beriman mau ngaji, mau sholat, mau sabar? Kan karena cinta pada Allah. Maka tatkala diberi kesenangan ya senang, tapi ya biasa. Tapi tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, wah itu memang di dunia yang menyebabkan kami beramal, sehingga kenikmatannya paling nikmat. Kenikmatannya paling nikmat. Jadi orang yang ada di surga dari nikmat menuju nikmat kepada nikmat yang lebih nikmat lagi, nggak ada susah sedikit pun. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Allah SWT mengatakan, Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbahum biimanihim, Allah SWT memberikan petunjuk dengan keimanan mereka, tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawah sungai-sungai itu, mengalir di bawahnya sungai-sungai, fi jannatin na'im, di dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Na'im artinya apa? Penuh dengan kenikmatan, sangat nikmat. Kalau di dunia ini nikmat disertai dengan lelah. Sebelum nikmat lelah, setelah nikmat lelah, ya. Bahkan sebagian orang mengatakan indah sebelum dimiliki, ya. Bayangannya kalau punya sesuatu indah, setelah memilikinya susah, ya. Ada kisah tukang becak dapat hadiah sedan baru, akhirnya dia merasa susah tatkala dia dapat sedan, akhirnya sedan dijual, ya. Dan yang sekarang aja ini di daerah Jawa Timur itu katanya miliarder mendadak di daerah mana itu ya, Jawa Timur itu. Nah, jadi lahannya dijual, lahannya buat pengeboran minyak, kemudian dapat berapa miliar, akhirnya beli rumah baru, dapat mobil baru. Setelah itu mereka merasa susah dan nyesel itu. Bayangkan, jadi apa yang kita bayangkan belum tentu membahagiakan tuh, ya, belum tentu membahagiakan. Jadi masya Allah, dunia ini penuh dengan tipu menipu. Makanya ada istilah zaman sekarang namanya apa? Halu, hayalan aja. Oke. Nah ini di surga disebut dengan naim. Wa da'wahum fiha subhanallah, dan doa mereka di dalam surga adalah maha suci engkau ya Allah.
Allahumma, ya Allah, ya subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan mereka adalah salam. Berarti kita jangan mau ganti salam itu dengan pagi misalnya. Apalagi sehat, sehat, sehat misalnya. Yes, 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 jangan. Apalagi man, nah, luar biasa gitu, jangan. Ya, memang kan zaman sekarang ini sukanya luar biasa, ya, excellent, well done. Jangan, enggak usah. Udah salam, assalamualaikum. Karena ini yang terbaiknya, ya, yang terbaiknya. Memang Allah sudah pilih yang terbaiknya. Adapun orang menganggap ini kurang baik karena nggak tahu kandungannya, ya, karena nggak tahu apa kandungannya. Dari mana kita katakan salam itu yang terbaik? Penduduk surga yang orangnya paling mulia dan paling bahagia, ucapan penghormatan di antara mereka ternyata salam. Nah ini. Wa akhirum da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir daripada doa mereka adalah segala puji bagi Allah. Siapakah yang tahu seutama-utama zikir itu apa? Seutama-utama zikir itu apa? La ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Wa afdalu du'a, dan seutama-utama doa, seutama-utama doa apa Pak Budi? Alhamdulillah. Ini doa yang terakhir yang diucapkan oleh penduduk surga apa coba? Alhamdulillah. Dan ternyata doa alhamdulillah ini mujarab, sangat mujarab. Jadi kalau orang katanya sering ngalami putek, nah, Sukirman tahu artinya putek? Ya, putek. Nek Mas Tony ngertos ya Mas Tony? Putek, putek, bumpet, terus apa lagi ya? Putek, bumpet, terus apa maning? Sampai katanya vertigo, katanya apa lagi? Darah tinggi, terus apa lagi? Apalagi nih Pak Pono nih, vertigo, darah tinggi, putek, stres gitu. Apalagi nih, stroke dan seterusnya. Obatnya adalah apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bergejolak lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Merontak lagi, alhamdulillah. Akhirnya hatinya adem. Begitu. Karena ini seutama-utama doa. Hal-hal yang dianggap sepele padahal penting sering terlewatkan. Inilah ya barokahnya agama, ya, menjadi sebab yang paling menyenangkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, ini malam apa ini? Malam Rebo ya. Malam Rebo ini seluruh bab yang ada di Riyadhus Shalihin sudah selesai. Hijriahnya tanggal berapa Pak Pono? 16 bulannya? Bulan apa? 16 bulan? Mulut? Rabiul Awal ya, tahun 1945, bertepatan dengan tanggal 3 napa nggih? Oktober 2023. Alhamdulillah sudah selesai ya dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.